Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mohon izin bertanya Buya. Buya, kalau kita itu minjem atau utang di bank syariah, apakah itu ada ribanya? Karena kondisinya seperti ini Buya. Anggap saya ini mau buka franchise Indomaret atau Alfamart lah gitu. Butuh modal atau dana 700 sampai 1 miliar. Nah, saya ini kebetulan belum punya uang. Tapi di tengah jalan kebetulan kayaknya ada peluang emas nih. Ada seseorang yang nawarin tanah ke saya. Jual cepat 1 miliar gitu. Nah, ngelihat lokasinya tuh kan bagus. Setelah dicek nilai dari tanah tersebut oleh pihak bank dan pihak terkait, ternyata nilai ini nih bisa 2 miliar. Wah, ini bagus gitu mikirnya Bu ya. Boleh nggak saya itu misalkan pinjam uang ke bank 2 miliar. Nah, 1 miliar ini buat beli tanah, nanti sertifikat ini buat jaminan ke bank itu, dan sisa 1 miliarnya lagi itu untuk membuka franchise Indomaret atau Alfamart terkait itu Bu. Bayarnya Bayarnya dari angsuran penghasilan dari Indomaret itu tuh Bu. berapa miliar? Berapa miliar bayarnya? Jadi Bayarnya nanti berapa miliar ke bank? jadi utang yang ini nih Bu ya, nanti dicicil bisa 5 sampai 10 tahun gitu Bu ya. Jadi berapa miliar? Itu kan tiap itu berbeda-beda. Baik. Saya paham. Kendalanya gini, kalau ini asal utang itu aja gitu Bu ya, ini auto riba kan gitu. Nah, tapi satu sisi ngelihat juga kalau cara seperti ini jalan, kayaknya bagus juga gitu kan. Satu Indomaret itu kan bisa mempekerjakan 4-5 orang. Kalau banyak itu kan banyak juga gitu. Jadi orang yang bisa bekerja dari situ. Minta nasihatnya Bu ya supaya kita ini enggak terjerumus ke riba gitu Bu ya. Baik. Itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anda menyebut bank syariah. Bank syariah tidak seperti Anda ceritakan. Kalau sudah Anda ceritakan pasti dia adalah pegawai yang tidak sekolah lalu diangkat dia. Alumni konvensional diangkat jadi pegawai. Sehingga di saat dia berurusan dengan nasabah dengan orang yang membutuhkannya dengan bahasa konvensional. Di dalam bank syariah adalah ada akad-akad yang menjadikan transaksi Anda menjadi tidak haram. Termasuk diantaranya mungkin murabahah. Mungkin dia akan bertanya, apa yang Anda butuhkan? Saya ingin bangun toko AB Mat. Anda ingin bangun AB Mat, oke. Berapa Anda? Maka dia yang membangun kemudian menjual kepada Anda. Mungkin dia membangun modalnya 1 juta, dijual kepada Anda 1,5 juta. Anda menyicil. Jadi kalau urusan bank syariah itu adalah sudah sesuai dengan syariat dalam transaksinya. Kalau tidak, itu biasanya yang salah dalam membahas. Anda pun dari awal akhir bicara bank syariah, di keluar syariah yang Anda bicarakan. Enggak begitu. Adapun masalah jaminan sah, jaminan pun caranya begini. Jaminan itu kalau jaminan utang ya, kalau jaminan utang, itu jaminan itu nanti kalau harus dijual dengan harga normal, kemudian diambil untuk bayar utang saja, selebihnya dikembalikan, bukan keuntungan dari pihak bank, nggak ada. Kalau urusan pinjam. Jadi kalau bank syariah pinjam lalu balik, nggak begitu. Tidak, bukan saya pinjam duit 1 miliar lalu kembali 1 miliar, nggak ada itu. Pasti ada transaksi apa yang akan Anda pilih. Kemudian ini satu hal. Kemudian yang kedua adalah kita jangan sok jadi pahlawan ingin membuka lapangan kerja dan sebagainya. Itu kesombongan. Allah maha kaya, maha hebat. Ada orang melakukan dengan cara pinjam dengan cara yang haram, alasannya apa? Nolong orang. Memang Allah nggak bisa nolong. Kesombongan nih. Maka kalau dengan cara kali gini, Anda kalau menolong seseorang pasti dengan sesuatu yang halal dan bersih. Kalau ternyata Anda ingin nolong orang dengan sesuatu yang haram, tanya, Anda nolong karena apa? Pasti karena sanjungan manusia. Kalau karena Allah, nggak akan Anda melakukannya. Wong saya ingin disanjung oleh Allah. Ya, ini sering orang
Orang ingin jadi pahlawan, tapi sebenarnya dia bukan pahlawannya Allah, tapi pahlawannya kesombongan, pahlawan. Jadi selagi Anda bisa menolong, ya sudah. Contoh, ya ini. Suatu hari Buya, tetangga saya Masya Allah, dia pengen usaha dan sangat butuh. Saya punya toko, kalau menjelang hari raya, itu tetangga itu saya izinkan mengambil untuk jualan. Ngambilnya hari raya, sebelum hari raya, bayarnya nanti setelah hari raya. Cuman tahun ini yang ikut banyak, modal saya kurang. Saya cuma punya uang modal 2 miliar. Tahun kemarin itu 2 miliar ludes dalam waktu singkat. Sekarang saya tingkatkan 3 miliar. Cuman saya nggak punya modal. Dan kasihan mereka itu boleh kita tolong. Terus saya akan pinjam ke bank konvensional. Wah, mulai masih. Wah, ini sok jadi pahlawan nih, kayak pengen hebat dia. Akhirnya betul ngambil, bisa nolong orang, ajib. Dia pengen disanjung manusia, bukan Allah. Bahaya nih semacam itu. Jadi lakukan. Anda cari dengan cara syariah ada. Anda paparkan ke bank syariah bahwasanya Anda punya hajat begini dan saya punya tanah seperti ini, lalu saya ingin membangun toko, nanti akan didiskusikan transaksi apa yang Anda ambil nanti. Bisa jadi biasanya kebanyakan murabahah, itu dia yang membangun, kemudian setelah selesai dijual kepada Anda dan Anda nanti membayarnya lebih mahal kepada dia sesuai dengan kemampuan Anda. Itu kan sudah mereka tentukan seperti itu ya. Jadi mohon di saat kalau urusan bank syariah, tentu dalam bank syariah banyak yang kita kritik. Saya banyak kritik pada bank syariah, tapi secara umum saya dukung adanya bank syariah. Sehingga kalau ada yang salah, seperti salahnya pegawainya dalam membahasakan. Jadi karena dia simple, pinjam 100 juta balik 120 juta gitu dok. Nah ini yang salah ini pegawainya adalah bukan lulusan syariah, dia mau hijrah tapi belum sempurna. Tapi ingat, jadi tidak semuanya insya Allah transaksinya di syariat. Di sana ada dewan syariah. Memang ada beberapa hal yang perlu dikritiki, tapi tentu kebaikannya jauh lebih banyak. Termasuk diantaranya begini dong, mungkin ada yang mengatakan, apa bedanya? Banyak bedanya. Contoh, kalau Anda menggunakan bank konvensional, Anda pinjam bank konvensional, tidak akan ditanya bisnis Anda apa. Anda jual khamr, jual apa saja boleh kalau bank konvensional, kan begitu. Nggak ada larangan, itu mau jual apa urusan ente. Tapi kalau bank syariah enggak, mau buat apa ini dibantu, paling tidak dari sisi ini sudah selamat loh kita. Dan dari pihak syariah itu mengawal benar enggak bisnisnya benar, jangan sampai haram. Paling tidak di sini itu sudah sebuah keberuntungan. Makanya jangan saya mengatakan oh sama saja, Anda tidak bisa membedakan. Berarti beda. Coba dalam bank syariah, coba Anda ke bank syariah, bos saya mau cari dana untuk membuat pabrik minuman keras, nggak akan cool. Tapi bank konvensional, pabrik bagus minuman keras akan saya beli, ya silakan. Yang penting bayarnya benar, ini keuntungan. Beda. Makanya selalu menyamakan, dia berpikirnya sempit sekali, tidak luas. Lebih dari itu, mereka mengenalkan kita dengan istilah-istilah syar'i. Kalau ada kekurangannya, memang di situ ada ilmu, namanya ijtihad fikih, ijtihad pemahaman, ada kurang, disempurnakan dong tugasnya. Tugas kita menyempurnakan bersama, bukan memangkas selalu matikannya. Seperti itu. Silahkan Anda datang ke bank syariah, pasti diberi petunjuk yang benar. Tidak usah khawatir. Kalau Anda memang ingin nolong orang, insya Allah cara transaksi yang benar. Apalagi kita punya tanah harga 2 miliar, insya Allah mudah itu semuanya. Jangan khawatir, insya Allah. Datang ke bank syariah. Secara umum seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.